Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Lagi-lagi sebuah berita yang tidak enak harus menerpa Partai Nasdem. Sebuah pil pahit baru yang harus ditelan oleh Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, partai yang sangat dibanggakan dan partai yang selalu berbicara akan membawa perubahan yang lebih bagus lagi untuk negeri ini. Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, ternyata dijadikan tersangka oleh KPK atas dugaan kasus korupsi yang ada di Kementerian Pertanian. Kasus korupsi itu terdeteksi dari adanya penyalahgunaan jabatan di dalam penyampaian SPJ ataupun diduga adanya gratifikasi. Sobatku semuanya, jika hal ini memang benar-benar terjadi, maka patut dipertanyakan kemanakah aliran dana dari dua orang menteri dari Partai Nasdem tersebut, di mana Johnny G. Plate kemarin sudah dinyatakan dan sudah ditahan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung dengan kasus sebesar 8 triliun rupiah yang hilang dari 10 triliun yang dianggarkan. Partai Nasdem dalam hal ini, Surya Paloh selalu menggemborkan bahwa jika ada kader partai yang terlibat kasus korupsi, maka kader tersebut akan dipecat. Atau yang lebih vulgar lagi, pernah menyatakan bahwa Partai Nasdem akan dibubarkan jika ada kadernya yang terlibat dan terbukti dalam kasus korupsi. Sobat-sobatku semuanya, Johnny G. Plate yang sudah menjadi tersangka dan saat ini sudah dikandangkan oleh Kejaksaan Agung, ternyata bukannya dipecat oleh Surya Paloh, justru Surya Paloh mendatangi atau menengok sang tersangka kasus korupsi. Ini sebuah tindakan yang berlawanan atau bertolak belakang dengan kata-kata yang dia ucapkan, di mana kata-kata harusnya mendukung fakta perbuatan, tetapi ternyata fakta perbuatan berbanding terbalik dengan kata-kata yang dikeluarkan. Ada apakah atau adakah deal-deal tertentu antara Johnny Plate dengan Surya Paloh? Kita semua tidak mengetahui karena pembicaraan tentunya bersifat pribadi. Yang pasti adalah ada dua kader partai yang saat ini tersangkut kasus korupsi, dan di mana Surya Paloh Nasdem saat ini memang menjadi seorang donatur yang luar biasa untuk sang capres Anies Baswedan. Anies di dalam podcastnya sempat mengatakan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk sosialisasi, semua biaya yang dikeluarkan untuk pengenalan capres ke daerah-daerah termasuk kunjungan 70 kota yang ada di Republik ini, Anies mengatakan itu semua dibiayai oleh DPP Partai Nasdem. Apakah hal ini ada keterkaitannya dengan dua orang menteri tersebut? Bisa jadi itu betul, bisa jadi memang itu tidak ada sangkut pautnya. Kita menunggu hasil dari pemeriksaan selanjutnya. Tetapi yang baru terjadi lagi, sobat-sobatku semuanya, di Indramayu, ada seorang ketua DPD Partai Nasdem, dia mengundurkan diri dan secara tidak terduga dia mengatakan bahwa dia menjadi caleg DPR RI Partai Nasdem dari Dapil Jawa Barat untuk mendapatkan nomor urut 2 karena merasa sebagai ketua DPD dan juga mungkin dia merasa bahwa namanya bisa diterima oleh masyarakat Indramayu dan sekitarnya di dapilnya, maka dia bersikeras meminta untuk menjadi nomor jadi atau nomor puncak, nomor 1 ataukah nomor 2. Awalnya dia dijanjikan oleh DPW Jawa Barat untuk mendapatkan nomor 1. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata dia mendapatkan nomor urut 3. Nah, sobat-sobatku semuanya, tidak terima dengan nomor urut 3, dia protes dan mendatangi kantor DPW dan dia meminta untuk menjadi nomor 2. Apa yang terjadi? Untuk menjadi nomor 2, Nasdem Jawa Barat menetapkan mahar sebesar 3,5 miliar rupiah. Walaupun dibantah oleh beberapa pengurusnya, tetapi sekali lagi, fakta membuktikan bahwa 3,5 miliar menyebabkan sang ketua DPD beserta dengan 120.000 anggota Partai Nasdem yang ada di belakangnya mengundurkan diri dan mencopot semua atribut Partai Nasdem dari rumahnya dan dari kantornya untuk kemudian dia mungkin berlabuh ke partai lain yang lebih menjanjikan lagi. Masih seputaran capres dari Partai Nasdem, Anies juga berbicara di dalam podcastnya bahwa pembiayaan DPP adalah sampai ke tempat tujuan di suatu kota tertentu.
Setelah sampai di kota tersebut, maka segala biaya menjadi tanggung jawab DPW kota tersebut. Sobat-sobatku semuanya, jika kita melihat kata-kata Anies ini dan jika kita melihat apa yang terjadi di DPW Jawa Barat, apakah ada keterkaitannya? Lagi-lagi kita tidak bisa menyimpulkan secara pribadi atau menghakimi Partai Nasdem, tetapi lagi-lagi hal ini menunjukkan sepertinya ada sebuah benang merah yang tertarik lurus antara Partai Nasdem, biaya-biaya yang dikeluarkan DPW, biaya-biaya yang dikeluarkan DPW untuk sang capres Anies Rashid Baswedan. Sobatku semuanya, inilah capres yang mungkin sangat kontroversial, sang capres yang mungkin membawa partai pengusungnya betul-betul hancur berantakan karena diterpa banyak kasus pada akhir tahun politik ini. Sobat-sobatku semuanya, Partai Nasdem adalah partai pendukung Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 yang lalu. Dan hasil yang diterima, Partai Nasdem menerima banyak sekali suara karena banyak rakyat memang menjagokan Jokowi dan rakyat merasa simpati Surya Paloh berani menjagokan untuk kedua kalinya. Sobat, apakah karena itu pula maka Surya Paloh berani mengangkat Anies Baswedan sebelum semuanya mengatakan siapa capresnya dan kader Surya Paloh masuk di dalam kabinet Bapak Joko Widodo, dan di situ tentunya Surya Paloh mengerti bahwa Anies Baswedan adalah antitesa dari Presiden Jokowi. Anies Baswedan adalah kebalikan dari Presiden Joko Widodo. Anies Baswedan selalu mengambil kebijakan yang tidak searah, tidak sejalan dengan apa kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sehingga setelah Partai Nasdem mengatakan bahwa mengangkat capres Anies Baswedan, maka banyak sekali kader-kader Partai Nasdem meninggalkan Nasdem dan menyatakan mereka akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di tahun 2024. Saat ini kembali 120.000 dari kader Partai Nasdem DPW Jawa Barat menyatakan mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan berlabuh kepada partai yang baru saja mendeklarasikan dirinya mendukung Ganjar Pranowo. Alhasil 120.000 suara yang tadinya dipaksakan untuk masuk ke Anies Baswedan sekarang sukarela akan masuk ke dalam perolehan suara Ganjar Pranowo. Sobat-sobatku semuanya, pemilihan presiden tinggal di depan mata. Pemilihan presiden sebentar lagi akan kita jalani. Jika memang terbukti adanya aliran dana antara dua menteri kemudian dengan DPW Jawa Barat, itu ada keterkaitannya dengan biaya sosialisasi dan dengan biaya kunjungan sang capres, maka sobatku semuanya kita bisa menebak seperti apakah nanti jika dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Apakah dia tidak akan terikat dengan apa yang namanya oligarki yang selama ini oleh pendukungnya selalu mengatakan bahwa Joko Widodo ada oligarki di belakangnya. Begitu juga Ganjar Pranowo diduga didukung oleh oligarki yang selama ini mendukung dari Bapak Presiden Joko Widodo. Apakah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pendukung-pendukung dari Anies Baswedan menjadi capres, maka itu nanti akan ada perhitungannya pada saat dia menjadi presiden terpilih, seperti yang terjadi dengan perjanjian yang dia tuliskan, yang dia tanda tangani pada saat dia mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta, di mana di dalam perjanjian tersebut tertuliskan bahwa pada saat dia menang sebagai gubernur, menjabat menjadi gubernur, maka hutang sebesar 92 miliar akan dikonversikan dengan hal lain yang kita belum tahu sampai sejauh mana hal itu terbukti. Tetapi yang pasti perjanjian itu menyatakan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan dalam Pilgub DKI Jakarta bukanlah biaya yang gratis, tetapi biaya itu akan dihitungkan di kemudian hari setelah sang cagup menjadi gubernur. Demikian pula bisa jadi saat ini biaya yang dikeluarkan oleh seluruh partai pendukungnya akan diperhitungkan kemudian hari pada waktu dia benar-benar bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan jika hal itu terjadi, maka kita mengerti bagaimana selanjutnya pemerintahan atau kabinet perubahan ini menjalankan pemerintahannya. Sobat-sobatku semuanya,
berhati-hatilah di dalam memilih calon presiden yang akan memimpin bangsa dan negara kita ini. Jangan sampai kita salah memilih calon presiden kita. Kita tentunya mengharapkan Indonesia semakin maju, Indonesia semakin didengar dan ditakuti oleh dunia internasional karena Indonesia memiliki segala kekayaan sumber daya alam yang ada di tempat ini. Dunia internasional tergantung dengan Indonesia. Dunia internasional tidak berani macam-macam dengan Indonesia. Sepanjang presiden yang akan datang adalah presiden yang tetap menjalankan kebijakan Jokowi, presiden yang tetap menjalankan atau meneruskan program pembangunan Jokowi, dan presiden tersebut adalah yang menerima pesan dari Jokowi, yaitu harus berani dan tegas untuk semua kebijakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan presiden yang akan merubah, bukan presiden yang takut berperang di dalam kebijakan-kebijakan ekonomi dunia, dan presiden tersebut harus berani bahwa Indonesia adalah sebuah negara besar yang tidak bisa lagi diperintah atau tidak bisa lagi diatur oleh negara lain, di mana negara itu sering mengambil atau mengeruk kekayaan alam yang sejatinya kekayaan alam tersebut bisa difungsikan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ingat itu sobat-sobatku semuanya, presiden ke depan tidak boleh lepas dari apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Joko Widodo. Salam Opi Dantos.